Assalamualaikum Kang Mesa. Salam. Kang minta penjelasan terkait tentang jin nasab itu sebenarnya bagaimana? Jin nasab itu propaganda peruqyah. Oh. Kan yang koar-koar jin nasab ini kan mereka, para peruqyah. Ya, tujuannya untuk apa? Saya adalah orang yang menentang adanya jin nasab. Ya. Ini kan ada temen gitu. Ya tahu, sebut saja namanya Faizar. Faizar dan kelompok-kelompoknya yang sering ngomong-ngomong jin nasab itu kelompok itu. Ini propaganda, Kang. Iya. Nanti saya terangin, nanti akan boleh cerita. Oke. Jin nasab adalah propaganda kelompok tertentu untuk mengalihkan kelompok yang lain. Ini saya sebut merek aja ya, biar logik penjelasan ini, biar gampang. Yang sering menjelaskan ini kan Faizar ya. Ya, Kang. Sampai tahu kan? Faizar, sebut saja namanya apa, Pak? Enggak melanggar hukum kok, tenang. Faizar. Nah, kita sama-sama tahu Faizar ini kan dari Muhammadiyah. Ya kan? Ya. Oke. Kita sama-sama tahu bagaimana cara mereka kalau berargumen. Harus dalilnya harus berdasarkan dalil. Aneh. Kita semua tahu, bukannya kita mempermasalahkan tahlilan ya. Kita lagi meruntut rangka berpikir dulu ya. Mindset dulu. Jadi kita bukan mau ngedebatin tahlilan, bukan. Mereka kan tidak tahlilan. Alasannya kan dua. Hadis, dua dalil. Idza mata ibnu adam qata amalu illa min salasin. Dalil yang kedua adalah wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Iya apa enggak nih? Muhammadiyah dan Salafi Wahabi kan menggunakan dua dalil ini nih. Bahwa pahala ini enggak sampai karena wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Iya apa enggak? Iya. Oke. Nah, mereka menolak ihdaus sawab. Ini kita nggak debat di ihdaus sawabnya. Saya ngikutin mindset mereka. Mereka menolak ihdaus sawab dengan dasarnya dua dalil ini. Tapi aneh, giliran ke perdukunan mereka lupa dalil ini. Coba perhatikan. Lah kalau wa allaisa lil insani illa ma sa'a, yang ngapain perbuatan nenek moyang kok lari ke kita? Renungkan, Kang. Iya, coba. juga, ya. Ayo. Jadi ini jangan kita ihdaus sawab. Pokoknya ya yang tidak percaya ihdaus sawab boleh, yang percaya boleh gitu. Kita nggak masuk di situnya. Kita ngikutin mindset mereka, argumen mereka. Saya masih ingat dulu Kang Arit ya. Waktu itu saya di Jakarta Pusat, sholat Jumat karena di perjalanan nemuin di situ, karena kita orang Syafi'iyah, dimanapun kita nemu masjid, disitulah kita wajib sholat Jumat. Saya sholat Jumat, ternyata itu masjid Muhammadiyah. Saya masih ingat waktu itu khutbahnya, ibadah itu harus berdasarkan dalil, nggak ada dalil nggak boleh dilakukan. Itu kan waktu khutbah. Saya tengok, oh ada label Muhammadiyah. Lepas khutbah saya tunggu, selesai sholat. Saya tunggu. Ustaz, mohon maaf, saya ingin mempertanyakan statement Anda tadi. Anda kan tadi ngomong bahwa ibadah itu harus berdasarkan dalil. Padahal yang dibahas dia itu ibadah ghair mahdhah, bukan ibadah mahdhah. Nah, Anda tadi sholat Jumat, khutbah ibadah bukan? Nabi melakukan khutbah. Saya mau tanya simpel. Datangkan dalil bahwa dalam khutbah boleh dua bahasa. Dalil ya, karena ini ibadah mahdhah nih. Saya ingin mengejar, memintai pertanggungjawaban Anda tentang ibadah ini semuanya harus ada dalilnya. Nah, Anda kan tadi melakukan khutbah yang dilakukan Nabi. Ingat. Oke. Kalau maulidan, oke lah, bagi mereka kan Nabi tidak melakukan. Bagi mereka ya, bagi Wahabi, bagi Muhammadiyah. Bagi mereka maulidan Nabi tidak melakukan. Bagi kami, ketika Nabi ngomong laka yaumun wulitu, bagi yauma wulitu, itu bagi kami itu adalah Nabi maulidan. Tapi oke lah, kita ngikutin pemikiran mereka bahwa Nabi tidak maulidan. Nah, Nabi melakukan khutbah. Sejak kapan Nabi pakai dua-dua bahasa? Nah, waktu itu saya kejar. Datangkan satu dalil. Ketika Nabi khutbah, sahabat, ulama salaf pakai dua bahasa. Nah, ini ternyata kelampangan di Ustaz. Ada dalilnya. Kalau ibarat ulama itu kami sudah baca. Saya nanyanya dalil Quran atau hadis. Karena Anda tadi nekanya Quran hadis. Nah, sama konteks yang satu ini. Muhammadiyah dan Salafi Wahabi itu tidak percaya ihdaus sawab berdasarkan dalil ini. Idza mata ibnu adama in qata amalu illa min salasin. Kemudian wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Saya bawain dua dalil Al-Qur'an ya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Nah, hari ini mereka menyebarkan propaganda itu. Buyutnya yang berbuat katanya. Lalu kita yang kena imbas. Nah, ini kan percaya, sama aja kepercayaan, mohon maaf ya. Kepercayaan ini sama kayak kepercayaannya Sabdo Palon masyarakat Jawa. Coba renungkan. Kalau kita membahas Sabdo Palon, mereka katakan khurafat. Mohon maaf ya. Faizar dan yang lainnya itu akan katakan itu cerita khurafat. Mereka berargumen, loh, siapa yang perjanjian? Syekh Subakir sama Sabdo Palon. Kok nuntutnya ke kita? Tapi mereka tuh lupa. Ketika mereka ngedukun, ngehalu, kok mereka lupa. Loh, yang melakukan, oke, anggaplah syirik. Bertentangan dengan kajian-kajian Islam, kan coba cek. Bukankah kita ini hanya boleh membicarakan kebaikan orang yang sudah meninggal?
Nah, kelompok-kelompok mereka para peruqyah nyebarin karena bapakmu melakukan kesyirikan, buyut-buyutmu, leluhurmu melakukan. Loh, coba buyut-buyut disirik-sirikan itu. Dari mana tahunya? Coba renungkan ini ya. Kok bisa orang yang sudah luhur-luhur mati dipastikan kesyirikannya, bersekutu dengan iblis, jin, itu mereka itu. Faizar dan yang lainnya itu. Jinnya ngebayang. Jinnya ngebayani kita. Maka sederhananya, coba orang yang sudah tidak ada difitnah, padahal Faizar orang sekarang. Coba renungkan. Leluhurmu melakukan ini persekutuan dengan jin. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Maka sederhananya, konsep jinasab propaganda peruqyah untuk menarik dari kelompok tertentu ke kelompok tertentu. Perhatikan ya, sekarang ini masalah jinasab. Saya ditelepon langsung oleh Kiai Idrus Romli. Nggak main-main ini. Yang nelpon Kiai Idrus Romli. Serius. Masalah ini. Lalu saya jawab, Yai, kita ini kecolongan menganggap penyebaran Wahabisme itu melalui kampus-kampus televisi. Padahal secara masif juga disebarkan oleh para peruqyah. Karena buyutmu suka tawasulan, jadi khodamnya ngikut ke kamu. Bayangkan ketika orang halu sakit, kata peruqyah, ini ditempelin khodam leluhur, ditinggalin tawasulannya. Tabarukannya ditinggalin, istighosahnya ditinggalin. Propaganda. Mereka itu bisa memastikan jinazah, padahal mereka nggak bisa ngelihat jin. Saya katakan, mereka itu kalau ngedukun lupa dalil mereka sendiri. Saya katakan jinazah tidak ada. Oke. Saya nyebutin merek ini biar jelas pembahasannya, biar ngena gitu di persoalannya. Toh ya yang nyebarin nasab ya itu aja orangnya, Pak. Yang gitu. Coba Kang, ada leluhur-leluhur kita disirik-sirikin cuma dengan bahasa tidak langsung. Leluhurmu pernah melakukan ini. Khodamnya menyakitin kamu. Sungguh ini khurafat. Sayangnya ketika yang menyebarkan dari oknum Muhammadiyah, ya sebut saja Faizar, itu mereka tidak katakan khurafat. Jadi khurafat ini ketika orang lain melakukan. Kalau mereka melakukan, oh ini bukan khurafat, ini ruqyah syariah. Ini sangat kita sayangkan. Semoga ini menjadi PR ya, karena ini tidak mewakili Muhammadiyah. Faizar ini tidak mewakili Muhammadiyah. Jadi kata Muhammadiyah ini untuk menyebutkan kelompoknya saja. Ini jelas bukan ajaran Muhammadiyah. Halu itu bukan ajaran Muhammadiyah dan bukan ajaran NU. Bukan ajaran ulama NU. Apalagi orang Asy'ariyah. Orang Asy'ariyah itu orang-orang rasional. Saya bukan NU dan saya bukan Muhammadiyah. Saya asli Asy'ariyah. Saya fikihnya Syafi'iyah, tapi nggak ikut NU, nggak ikut Muhammadiyah, nggak ikut FPI, apalagi HTI, siap longo Fatir Madura. NU aja kita kagak mau, apalagi HTI, siap kok jadi pelongo Fatir. Saya non ormas. Guru-guru saya non ormas, orang tua saya, keluarga saya non ormas. Bagi saya Muhammadiyah saudara, NU saudara, FPI saudara, bagi kita mah. Pokoknya yang halu kita mah hantem, mau dari kelompok manapun, mau dari kelompok NU kayak mau pengurus NU kayak pengurus Muhammadiyah kayak pengurus FPI kayak babat baik kita mah wis kalau halu mah. Karena kan kita anti halunya saja kita mah. Gimana Kang Arif? Udah ngeblank nih saya nyebutin merek nih. Udah cocok. Lebih mantap Kang Mesa. Puas belum? Sudah. Kalau belum puas, itu aja Kang Mesa. Siap. Insya Allah lain kali hadir lagi di live-nya. Sampai kok kayak Habib Idrus. Oh enggak. Gaya ngomongnya, suaranya, wajahnya kayak Habib Idrus sampean ini. Kang Mesa. Habib Idrus Asegaf, Tanggul. Ya cuman ngarit, tukang ngarit nih. Tukang ngarit ilmu. Enggak, ngarit rumput lah. Big Boss. Saya terawang dulu nih. Tak tutup. Udah, ya, kita siap. aja, Kang. Ya, siap. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.